Ketemu lagi dalam program Jurnal Weekend. Kali ini masih bersama saya Sasmita. Dan saya Alvan Asyapa. Seperti biasa, kita sediakan sebanyak 10 berita yang unik, Menarik, dan tentu saja viral di kanal YouTube National TV Official. 10 berita ya. Iya. Ini biasanya ya ada yang bikin kita greget, ada yang bikin kita happy, ada yang bikin kita seneng, tapi ada yang bikin kita sedih juga. Tapi ada juga yang bikin lapar kalau kita ngomong tentang makanan. Hah, makanan? Sekarang kan Mau dong. weekend. Iya, selamat ya. Selamat weekend. Iya, selamat weekend. Selamat berlibur ya buat Selamat pemirsa yang berlibur. ada di rumah. Nah, biasanya nih ini yang paling dinanti sama kita semua ya, waktunya berlibur, waktunya kita happy-happy. Nah, itu dia. Ini dia termasuk satu lagi nih. Apa? Waktunya kita nonton Jurnal Nah, Weekend. betul sekali pemirsa. Oh ya, ini ngomong tentang liburan pemirsa ya. Biasanya apa saja sih hal yang dipersiapkan oleh pemirsa ketika akan menikmati liburan atau weekend? Pertama aku dulu ya. Iya. Nah, kalau dari aku sendiri tuh yang pertama pasti kita siapin dulu budget buat liburan. Nah, terus kemudian siapin juga nih kita wishlist mau kemana nih saat weekend. Iya. Terus juga biasanya kalau cewek-cewek nih siapinnya outfit gitu ya. Outfit. Outfitnya mau kue, mau mamba gitu kan. Nah, kalau Alvan sendiri biasanya disiapin apa nih? Saya sih ngikut apa kata ciwi-ciwi aja ya. Biasanya sama keluarga sudahlah, apa kata istri lah, apa Ngikut kata anak, aja, ikut aja. Tetapi ya. satu hal yang biasanya membuat saya happy itu kalau udah ready namanya makanan. Makan, Dimanapun kita ya. enjoy saja. Iya. Tapi ada hubungannya nggak sih dengan berita yang berikutnya nih? Ini dia, jadi maksud saya ngomong tentang makanan, karena berita yang pertama ini ada hubungannya dengan makanan. Tapi beda cerita soal makanannya. Ini terjadi di Situbondo di mana segerombolan monyet turun ke jalan raya diduga karena kekurangan makanan. Bentar nih Alvan nih. Tadi kayaknya berasa di Mereka tidak prank weekend. ya. Mereka tidak weekend. Tidak weekend. Tadi habis ngomongin kuliner, kayaknya udah kepikirannya tuh, wah kayaknya enak nih ya tentang berita kuliner, di mana lokasinya, harganya berapa, dan apa makanannya. Tapi ternyata beda ya. Penasaran dengan monyetnya? Langsung aja kita simak. Ini dia. Akibat kekurangan makanan dan mengeringnya pepohonan hutan, kawanan monyet turun gunung dan menyerbu kawasan wisata. Kawasan monyet jenis ekor panjang atau Macaca fascicularis banyak ditemui di Desa Pasir, Bungatan, Situbondo. Diketahui kawanan monyet tersebut kembali turun ke lokasi wisata Pantai Pasir Putih untuk mencari makanan. Selain itu, kawanan monyet tersebut juga berkumpul di pinggir jalan Pantura. Bahkan monyet liar tersebut tak takut dengan kendaraan yang melaju. Oleh sebab itu, pengendara roda 2 dan roda 4 harus menurunkan laju kendaraannya saat melintas di jalan tersebut. Sementara itu, Ishak selaku petugas hotel di wisata Bahari Pasir Putih menyampaikan kawanan monyet biasanya muncul saat pagi hingga siang hari. Tak hanya kawasan wisata saja yang menjadi sasaran teror monyet liar itu, bahkan monyet yang kelaparan itu sering memasuki area perkampungan. Aksi teror monyet tersebut sudah terjadi selama 1 bulan terakhir. Diduga, kawanan monyet ekor panjang itu keluar dari kawasan hutan. Pengelola wisata di Pasir Putih juga khawatir jika kawanan monyet itu mengganggu kenyamanan pengunjung. Sebab, jika sampai melukai pengunjung, ditakutkan akan menularkan penyakit rabies yang saat ini kian merebak. Dari Situbondo, Jawa Timur, Khairul Rahman, National TV melaporkan. Greget ya, kalau ngelihat ya. Ini segerombolan monyet, kalau dilihat-lihat ya mungkin bisa lucu kalau 1-2 kita ngelihatnya ya lucu kalau misalnya kita ngasih makan, tapi beda cerita kalau yang ini. Ya, ini dia. Jadi monyet yang turun ke jalan ini nggak 1 atau 2 pemirsa ya, tapi segerombolan dalam jumlah yang banyak, diduga karena kekurangan makanan, mereka akhirnya turun ke jalan raya. Dan yang lebih membuat sedih lagi atau miris dan mengkhawatirkan, karena monyet-monyet ini tidak hanya turun ke jalan raya, bahkan beberapa di antaranya masuk ke perkampungan warga. Jadi hal ini membuat warga menjadi was-was. Wah, iya ya. Kalau kita lihat ya tadi memang kondisinya banyak sekali yang ada di sekitar lalu lintas ya di pinggir jalan. Nah, tapi ini menandakan bahwa kondisi alam ini sedang tidak baik-baik saja, Alvan. Karena kita melihat memang cuaca akhir-akhir ini di berbagai kota, salah satunya di Situbondo ini juga mengalami cuaca ekstrim ya. Ada yang
beberapa daerah banjir, kemudian ada yang beberapa daerah mengalami kekeringan, bahkan sampai dengan adanya kebakaran hutan. Nah, kalau sudah seperti ini menandakan bahwa hewan-hewan liar yang berada di habitatnya ini kekurangan makanan. Nah, untuk itu akhirnya mereka bisa turun ke permukiman warga dan salah satunya juga di jalan-jalan hanya untuk meminta makanan. Jadi meski begitu sebaiknya untuk Anda yang sedang melintas terutama di jalur Pantura di daerah Situbondo ini, walaupun monyet ini turun ke jalan raya dan mengharapkan makanan, sebaiknya memang kita tidak memberi. Bukannya kita pelit atau tidak mengajari kita untuk berempati, tetapi lebih baik membiarkan monyet-monyet ini beradaptasi dengan lingkungannya, dalam arti adalah mencari makanan yang memang menjadi hak mereka. Karena biasanya kalau kita melihat di beberapa tempat wisata lain, ada beberapa monyet ini yang sudah mulai mengalami ketergantungan makanan dari pemberian para wisatawan. Kalau kita ngelihat dari tayangannya ya, ini yang takut, ini bukan hewannya, bukan monyetnya, tapi kayaknya manusianya ya. Kalau kita sendiri yang melintasi ke jalan tersebut takut nggak, Afan? Ya, ngeri. Ngeri kan ya, tapi yang pasti betul nih kata Afan ya. Jadi apapun yang terjadi kondisinya, kalau bisa jangan sampai kita memberikan makanan. Takutnya ini menjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena ini merupakan hewan liar ya yang belum dijinakkan. Nah, kalau sudah begini, nah nanti urusannya bisa tambah panjang dan kita berharap juga ke depannya semoga ada pihak pemerintah yang bisa menanggulangi permasalahan tersebut supaya tidak terjadi kembali. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang berita seputar segerombolan monyet dan juga ternyata di prank yang katanya kuliner ternyata bukan ya. Kita akan beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Nah, ini kalau yang ini sih pembahasannya seputar kriminalitas. Bikin greget juga sebenarnya ya. Apa sih? Nah, jadi kalau ini kejadiannya di Masjid Afan ya, adanya aksi pencurian yang dimana modusnya ini adalah menukar tas yang berisi ponsel yang rusak. Waduh, kriminalitas ya? Kriminalitas. Saya penasaran beritanya seperti di apa. masjid lagi ya, langsung Bagaimana aja. kita lihat. Anggota Satreskrim Polsek Subersari berhasil meringkus Agus Sutrisno yang merupakan pelaku pencurian ponsel. Pria berusia 56 tahun tersebut diketahui melakukan aksi pencurian ponsel di Masjid Wilayah Pesantren Nurul Islam Jember, Jawa Timur. Pelaku terlacak petugas kepolisian setelah korban yang merupakan pemilik ponsel, Muammar Kadafi, asal Sempolan Jember, Jawa Timur, melapor bahwa ponsel miliknya hilang saat tengah menjalankan sholat berjamaah. Dari keterangan pihak kepolisian, pelaku beraksi dengan modus menukarkan tas milik korban dengan tas milik pelaku yang berisi ponsel rusak. Bahkan untuk mengecoh korban, aksinya dilakukan saat sedang menjalankan sholat berjamaah. Berbekal fitur pelacak dari ponsel pintar milik korban, polisi berhasil melacak keberadaan ponsel yang dicuri pelaku. Ponsel tersebut diketahui disembunyikan di area rumah pelaku. Dari keterangan polisi, modus yang dilakukan pelaku termasuk inovatif dan masuk modus baru. Sementara itu, menurut keterangan korban, saat itu dirinya tidak memiliki rasa curiga apapun terhadap pelaku. Sebab pelaku tidak menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan saat di masjid. Namun setelah menjalankan sholat, korban sadar ternyata tasnya sudah berisi ponsel yang bukan miliknya dengan keadaan rusak. Atas aksinya tersebut, pelaku dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Hingga kini, pelaku masih mendekam di ruang sel tahanan Polsek Subersari guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jember, Jawa Timur, Hisam Nugroho, Nasional TV melaporkan. Wah, greget juga ya kalau yang ini ya. Yang biasanya kita lihat kalau di masjid tuh biasanya kan kita mulai dari beribadah, kemudian mencoba untuk memperbaiki diri, kemudian bersedekah. Nah, kalau ini beda ya, nggak bersedekah, justru mencuri sedekah deh. Ini dia yang sangat disayangkan ya, karena ya seperti yang disampaikan oleh Ustaz Neta tadi, di mana kalau tempat ibadah adalah cara untuk mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta atau pemberi hidup ini. Tapi pelaku yang selalu nekat sekali dengan cara mencuri HP dari milik orang yang sama-sama berada di situ, apalagi yang dicuri orangnya sedang melaksanakan ibadah sholat, sangat disayangkan. Betul, apalagi kalau kita ngelihat ya, ini modusnya berupa mencuri dengan cara menukar tas ya dari pelaku ke korban. Ini dicuri tasnya, ditukar dengan tas yang berisi ponsel yang rusak. Nah, tapi kalau sudah begini, kemudian ketika diketahui adanya aksi pencurian, langsung saja pihak kepolisian tidak bisa tinggal diam dan langsung mengusut dan akhirnya ditemukanlah pelakunya. Dan pada akhirnya terkena pada pasal 363 tentang pencurian dan hukuman maksimalnya mencapai 7 tahun penjara.
Berbekal itu akhirnya korban pun lapor pada pihak kepolisian, kemudian dilakukan tindak lanjut dengan melacak keberadaan ponsel itu dengan menggunakan fitur pelacakan yang ada di dalam ponsel yang lain. Dan ternyata akhirnya barang bukti bisa ditemukan di tempat pelaku. Dan sekarang si pelaku pun juga harus mau mempertanggungjawabkan perbuatannya atas tindakan yang dilakukan itu. Betul. Kuncinya itu satu sebenarnya, Afan ya. Dimanapun dan kapanpun kita harus tetap waspada. Ya. Jadi Anda juga demikian ya. Dimanapun itu, walaupun di tempat yang Anda rasa aman sekalipun, sebaiknya tetap selalu waspada. Iya, kalau udah kejadian seperti ini kan setidaknya kita bisa lebih aware lagi ya. Kita bisa lebih berhati-hati lagi dimanapun dan kapanpun, meskipun di tempat beribadah. Iya, ada pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya ya. Betul sekali. Nah, kita akan beralih ke berita selanjutnya. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, maka dari itu tetaplah di Jurnal Weekend. Anda masih bersama kami dalam Jurnal Weekend. Ada Sasmita. Dan ada Alvan juga. Nah, kalau tadi kita membahas tentang yang kriminal. Kriminal. Iya, tadi kita juga membahas tentang kuliner weekend kan ya. nggak jadi itu di prank sih kayaknya. Kalau weekend itu, kalau untuk seorang perempuan ya, itu apa saja sih yang perlu diperlihatkan atau yang menjadi tampilan dari Outfit dong. Outfit. Terus aksesoris. Aksesoris. Nah, ini dia maksud saya. Kalau aksesoris Mau bahas aksesoris nih? Iya, kan menarik tentang aksesoris. Menarik dong. Iya, misalnya ada intan, ada berlian, Betul. ada perak, Mutiara, ada emas. tembaga pakai berlian juga ya? Salah satu, mungkin campuran. Campuran sih. ya. Ada emas ya. Nah, ini ngomong-ngomong tentang emas, yang berikut ini juga emasnya sangat miris. Emasnya sangat miris. Iya. Maksudnya gimana nih? Maksudnya adalah karena ada dua emak-emak yang nekat mencuri perhiasan emas. Wah, saya kira emas-emas orang gitu ya, Bukan, beda. Tapi ini perhiasan. aksesoris emas. Saya Iya. pikir juga tadi ada pembahasan seputar, oh kayaknya ini bakalan happy Weekend lagi. gitu ya. Gitu. Tapi ternyata beda, kriminalitas Saya lagi. gregetan sama si pelakunya ini, dua emak-emak ini ya. Bagaimana kalau kita lihat liputannya? Langsung aja yuk. Ini dia. Salah satu karyawan toko emas Diamond Indah menceritakan peristiwa pencurian yang terjadi. Saat siang hari, toko emas dalam keadaan ramai transaksi. Salah satu yang diduga pencuri perhiasan masuk ke dalam toko dan berpura-pura akan membeli perhiasan emas jenis cincin dan kalung. Selang beberapa menit, seorang wanita yang diduga rekan pelaku pertama juga masuk ke dalam toko. Keduanya pun berpura-pura berkomunikasi dan bertransaksi dengan pegawai toko. Setelah itu, keduanya meninggalkan toko secara bersamaan. Pencurian tersebut akhirnya disadari oleh pegawai toko saat akan dilakukan checking sebelum toko ditutup. Benar saja, saat dilakukan pengecekan CCTV, terekam kedua wanita tersebut berkomplot untuk melakukan pencurian perhiasan. Terlihat dalam rekaman CCTV, salah satu pelaku dengan lihai menarik kalung emas lalu disembunyikan di bawah lengan. Saat karyawan toko lengah, perhiasan tersebut langsung dimasukkan ke dalam dompet pelaku. Dengan bekal bukti rekaman CCTV, pihak toko berencana melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Dari Jember, Jawa Timur, Hisam Nugroho, Nasional TV melaporkan. Bu Ibu ya, kalau misalkan memang tidak cukup uangnya untuk membeli perhiasan yang diinginkan, lebih baik menabung dulu ya, jangan mencuri. Nah, kalau sudah kayak gini viral kan ya. Ingin glamor boleh, ingin bling-bling boleh, ingin menarik boleh, Sesuaikan tapi dengan caranya juga yang budget. benar. Sesuaikan budget Iya, ini ya. sesuaikan kemampuan kita saja. Betul sekali. Jadi di sini pemirsa ya, ada dua mama yang melakukan aksi pencurian di sebuah toko emas, di mana dua pelakunya ini menyamar sebagai pembeli dan memanfaatkan kelengahan dari si penjaga untuk bisa menjarak emas yang ada di dalam toko tersebut. Padahal awalnya sempat nggak ketahuan ya, Iya. karena awalnya sempat kita tidak mengetahui bahwa adanya aksi pencurian di toko perhiasan tersebut. Namun lagi-lagi karena adanya keamanan dari kamera pengawas, yakni kamera CCTV, nah akhirnya ketahuan bahwa memang adanya aksi pencurian di lokasi tersebut dari dua emak-emak. Wah, kalau sudah begini pastinya ya kena pasal 363 tentang pencurian dan bisa jadi nih Alvan ya, maksimal hukumannya juga tidak main-main, bisa sampai bertahun-tahun bahkan maksimal hingga 7 tahun penjara. Kalau begini ya lebih baik ya daripada mencuri, menabung seperti tadi yang sudah disampaikan ya, lebih baik menabung. Kalaupun ingin tampil kece, ingin tampil yang keren, setidaknya mungkin bisa diganti dengan emas imitasi ya, masih Apa sih bisa namanya seperti ya. sekarang?
shopping. Shopping. Nah, jadi masih banyak cara sebenarnya ya, tidak harus mencuri. Apapun motifnya, pencurian ini tidak dibenarkan ya, walaupun terlepas dari apapun, mungkin keinginannya karena benar-benar terobsesi dengan model ya, atau terobsesi dengan tetangga yang lain yang menggunakan perhiasan serupa. Nah, tapi setidaknya pemirsa ya, dengan adanya tayangan seperti ini kita menjadi lebih berhati-hati ya, pengawasannya ini lebih diketatkan lagi, keamanannya lebih dijaga lagi, dan siapapun yang memiliki toko, tidak hanya toko perhiasan ya, toko apapun itu, setidaknya lebih diperketat dengan adanya CCTV karena sangat-sangat membantu. Dan di sini mau terbukti ya bahwa lagi-lagi CCTV sangat berperan penting dalam membantu untuk menjadi bukti tentang adanya tindak kejahatan. Betul sekali. Dan kita akan beralih ke berita selanjutnya. Kalau tadi kita sudah greget ya seputar kriminalitas lagi. Nah, tapi kalau kali ini berbeda. Ini adalah efek dari adanya kenaikan bahan bakar minyak atau BBM yang sempat naik di bulan kemarin ya. Ini ada kenaikan-kenaikan ya, ada kenaikan BBM. Ini jangan-jangan ada kenaikan yang lain lagi ya. Yang jelas bukan kenaikan pangkat saya ya. Bukan, tapi ngomongin soal ini ya, pastinya kalau BBM naik, ongkos buat liburan naik juga nggak sih? Nah, ini yang mau saya tanyakan ya, apakah ada hubungannya dengan ongkos liburan? Nah, ada dong. Nah, jadi kalau biasanya, Alfa nih kalau pengen liburan ya, di luar Banyuwangi pengennya kemana? Yang paling dekat adalah ke Pulau Dewata atau ke Bali, karena memang nggak terlalu makan banyak biaya, apalagi untuk transportasi daratnya. Wah, kayaknya seru ya kalau kita mau ke Bali. Nah, tapi ada kabar terbaru. Jadi, buat pemirsa yang ada di rumah ataupun siapapun yang ingin ke Bali atau keluar pulau melalui jalur darat, dan salah satunya adalah harus menyeberangi lautan. Nah, ini ada kabar terbaru terkait dengan harga tiket yang naik hingga 11% khususnya di berbagai pelabuhan di Indonesia. Oh, ternyata ada kenaikan tiket untuk Iya, SPP ya. efek dari adanya kenaikan BBM. Nah, kalau gitu kita akan simak seperti apa. Nah, kalau gitu ini dia liputannya. Pasca naiknya harga bahan bakar minyak atau BBM, pemerintah resmi naikkan harga tiket kapal penyeberangan di seluruh pelabuhan PT ASDP. Pada awal Oktober 2022, tiket penyeberangan resmi mengalami kenaikan sebesar 11%. Tak terkecuali kenaikan harga tiket ini juga berlaku di PT ASDP Cabang Pelabuhan Ketapang Gilimanuk. Kenaikan tarif penyeberangan ini menyusul diterbitkannya Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor 184 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 172 Tahun 2022 tentang tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan kelas ekonomi lintas antar provinsi dan lintas antar negara. Sementara menurut data PT ASDP Ketapang Gilimanuk, kenaikan jenis kendaraan yang digunakan penumpang saat menyeberang dibagi berdasarkan golongan. Untuk tiket usia anak-anak umur 0 hingga 2 tahun dibanderol dengan harga Rp1.700 dan untuk dewasa dibanderol dengan Rp9.650. Sedangkan untuk golongan 1 sepeda Rp10.050, golongan 2 sepeda motor kurang dari 500 cc Rp29.050, golongan 3 sepeda motor lebih dari 500 cc dikenakan Rp42.500. Kemudian golongan 4A mobil, sedan kurang dari 5 meter, tarif dibanderol sebesar Rp199.850. Golongan 4B mobil barang lebih dari 5 meter, dikenakan Rp172.150. Golongan 5A bus sedang lebih dari 7 meter bertarif Rp392.000. Golongan 5B truk sedang kurang dari 7 meter, dikenakan tarif Rp291.650. Golongan bus besar kurang dari 10 meter, Rp593.350. Golongan 6B truk besar lebih dari 10 meter, sebesar Rp484.900. Dan golongan 7 truk trailer kurang dari 12 meter, dikenakan tarif Rp598.500. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Rizky Hidayat, National TV melaporkan. Wah, 11% itu bisa dibilang nggak sedikit ya, Alvin ya, karena cukup memberatkan sebenarnya. Lumayan. Coba kalau naiknya cuma 1% sih oke ya. 1%. Tapi sebenarnya ya walaupun 1% pun, tapi kalau melihat ini kan kebutuhan orang banyak ya, mencangkup hajat hidup orang banyak, yang dimana salah satunya seperti sopir-sopir logistik, kemudian travel. Ini kan kalau mengalami kenaikan, otomatis ongkosnya juga naik. Nah, kalau seperti ini dibebankan ke konsumen dan pada akhirnya lagi-lagi ya penurunan omset gitu. Jadi
dampaknya ini bisa merembet kemana-mana, Pak. Jadi dari satu faktor bisa merembet ke faktor lainnya ya. Betul Karena seperti yang sekali. kita ketahui sih ya, sebenarnya BBM ini merupakan salah satu hal yang vital yang memang Betul. sangat dibutuhkan masyarakat. Kalau kita kirim sayur ke Bali, pasti pakai BBM ya. Dari Bali ke Banyuwangi, ke Pulau Jawa juga pakai BBM. Nanti dari Pulau Dan Jawa ke lewat- Kalimantan juga. Iya. Lewat Selat Bali juga kan, Betul, ya. betul, Pembayaran betul. tiketnya lewat jalur darat, nggak mungkin kita pakai pesawat, gitu ya. Jadi emang kenaikan harga BBM kemarin sempat membuat warga atau masyarakat menjadi resah karena yang pertama adalah masyarakat Indonesia baru saja bangkit dari dampak pandemi COVID-19 di mana perekonomian mengalami penurunan yang sangat luar biasa. Kemudian kemarin ada kenaikan BBM, itu juga sudah dirasa memberatkan, yang kita hitung mulai Pertalite saja ya, dari 7.600 menjadi 10.000 itu sudah cukup banyak bagi masyarakat. Nah sekarang ditambah lagi dengan faktor-faktor lain yang ternyata juga mengalami kenaikan mulai dari kebutuhan logistik dan lain sebagainya, termasuk kalau sekarang ada kenaikan untuk jalur penyeberangan ASDP. Ini juga menjadi hal baru di mana masyarakat juga merasa kenapa sih kok harus ikut naik juga? Tapi beda cerita lagi, mungkin selain bahan bakar minyak yang kita tahu, tapi bahan bakar minyak untuk kapalnya bisa jadi naik juga, Nah, Van, ya. ini dia. Ya udah, kita berdoa saja, kita berharap saja mudah-mudahan nanti ada kebijakan baru terkait dengan hal seperti ini supaya ketika ada pengeluaran yang mengalami kenaikan, pemasukan yang kita dapatkan juga sama Betul. mengalami kenaikan. Wah, beda ya. Baik, kalau gitu kita akan beralih ke berita selanjutnya. Nah, ini Iya, kalau ya, tadi ini kita sudah juga- membahas tentang kenaikan harga betul. bahan bakar minyak ya. Apakah ini masih ada kaitannya nih, Van? Kalau ada hubungannya dengan bahan bakar sebenarnya enggak, tetapi ini lagi-lagi masalah kriminal pemirsa di Kriminal mana lagi ya. iya, ada seorang mahasiswa yang nekat melakukan aksi pencurian di kampusnya sendiri. Aduh, Wah. ini menjadi hal yang sangat disayangkan dan menjadi catatan tersendiri bagi para warga kampus mahasiswa untuk bisa lebih aman lagi atau lebih waspada lagi tentang aksi-aksi seperti ini. Betul sekali. Apalagi kalau kita melihat ya dengan adanya kasus seperti ini yang pastinya mencoreng nama baik kampus, Van ya. Kalau gitu langsung aja kita akan simak seperti apa beritanya berikut liputannya. Inilah detik-detik pelaku pencurian sepeda motor milik mahasiswa di lokasi parkir Universitas Islam Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember, Jawa Timur yang terekam kamera pengawas. Pelaku dengan santai membawa kabur sepeda motor korban. Bahkan, video aksi pencurian sepeda motor itu viral di media sosial. Diketahui pelaku bernama Muhammad Oki David, warga desa Sumuran Ajung, Jember, Jawa Timur. Dari keterangan pihak kepolisian, pelaku juga merupakan seorang mahasiswa di kampus tersebut. Sehari-hari, pelaku datang ke kampung mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah. Namun pada saat kejadian, pelaku terekam kamera pengawas keluar kampus mengendarai sepeda motor Matic warna hitam dengan nomor polisi P4308RJ. Berbekal hasil rekaman CCTV tersebut, polisi berhasil menangkap pelaku di rumah kontrakan yang tak jauh dari lokasi kampus. Hasil pemeriksaan, pelaku membawa kabur sepeda motor milik korban yang juga seorang mahasiswa karena melihat kunci sepeda motor masih tertancap. Dalam peristiwa ini, polisi menyita barang bukti yakni 1 unit helm, sepatu, pakaian pelaku saat melakukan pencurian, dan 1 unit sepeda motor korban yang saat ini diserahkan ke pemiliknya atas nama Ziyadun Niamilah yang berasal dari Banyuwangi. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pencurian dan diancam hukuman kurang lebih 7 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Hisham Nugroho, National TV melaporkan. Kan ya, kalau udah begini, siapa yang salah dan akhirnya siapa yang menanggung. Tapi termasuk pastinya kampusnya juga menanggung malu. Iya dong, hal ini juga menjadi catatan tersendiri ya. Nanti bisa-bisa keluar namanya berita di sana. Aduh, di sana loh kampusnya tuh nggak aman, ada aksi pencurian dan Jangan lain sampai ya. sebagainya. Jangan sampai. Dan pastinya, tapi dengan adanya kejadian seperti ini, Afan ya, kita melihat bahwa sebenarnya sudah banyak sekali inovasi-inovasi untuk pengamanan di area-area umum. Salah satunya adalah di area parkir. Nah, biasanya kalau kita lihat, ini ada biasanya kita harus setor STNK terlebih dahulu ya, harus menunjukkan STNK-nya untuk menunjukkan bahwa ini motornya sama dengan pemiliknya. Nah, kemudian selain itu juga ada berupa kartu atau karcis ya biasanya yang menunjukkan bahwa ini mana yang datang dan pulang ketika bawa motornya ini sama orangnya. Jadi pelaku ini ketika masuk ke kampus ini menaiki sepeda motor yang berbeda dengan yang dibawa pulang. Dan usut punya usut, ini lagi-lagi ada CCTV,
ternyata dari sejumlah kendaraan yang ada di situ, yang menjadi sasaran dari pelaku adalah motor yang dimana di situ ada kuncinya yang tertinggal. Atau mungkin si pemiliknya lupa sehingga kuncinya tetap tertinggal. Nah, ini juga menjadi catatan buat kita pemilik kendaraan baik motor maupun mobil, sebaiknya ketika akan meninggalkan kendaraan kita, dicek lagi apakah benar-benar aman, termasuk kunci kendaraan itu. Apakah benar sudah kita cabut, kita ambil, kita masukkan dalam tas, ataukah masih nyantol atau masih berada di motor itu. Nah, kalau sudah begini nih Afan ya, waktunya kita mungkin bisa lulus kuliah atau bahkan mungkin bisa menambah pendidikannya, menambah strateginya, tapi kalau sudah begini ya selamat. Untuk selama 7 tahun ini untuk kuliahnya di BUI. Betul sekali. Ya jelas juga tidak bisa membawa motornya untuk dibawa ke tempat tinggalnya yang baru ya. Jadi ya sudah, mudah-mudahan ini juga menjadi catatan buat Anda para mahasiswa untuk bisa lebih waspada ataupun Anda dimanapun ketika sedang berada. Dan juga menjadi catatan untuk kampusnya juga untuk lebih menambah keamanannya, salah satunya adalah di tempat parkir. Oke, dari tindakan kriminal yang dilakukan, kita masih ada sejumlah berita yang menarik lagi. Tapi sabar dulu, kita akan kembali setelah jeda pariwara yang berikut ini. Maka dari itu tetaplah di Jurnal Jurnal Weekend. Weekend. Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Jurnal Weekend. Kali ini masih bersama saya Sasmita. Dan saya Ahmad Asyafa. Kita juga punya berita yang menarik lagi seperti Lagi-lagi ya. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang kriminalitas, tapi ngomong-ngomong ya, terus ada liburan juga ya, mau liburan. Tapi biasanya ya Avan ya, kalau kita ngomongin soal weekend, ini apa sih yang dilakukan kalau dari Avan sendiri? Kalau weekend, ya kebanyakan saya memang lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga pemirsa ya. Jadi lebih banyak fokus ke sana karena antara Senin sampai Jumat sudah banyak sekali kegiatan yang saya lakukan di luar rumah. Jadi kalau sudah Sabtu dan Minggu memang lebih full atau fokus pada keluarga. Ya sekedar makan bersama boleh, bersih-bersih rumah bareng boleh, atau kadang menyempatkan diri berlibur di tempat yang kita sukai. Wah, berarti harus kompak ya. Kompak menjadi kunci penting. Wah, tapi sama nih, seperti berita yang berikut ini nih Avan ya. Sama-sama kompak, cuman ini beda cerita, beda motif nih Avan. Beda motif? Beda motif, tapi kalau ini ya ini adanya aksi pencurian yang dilakukan oleh bapak dan 2 anaknya. Dan ini mencurinya adalah mencuri sepeda motor. Waduh, jadi mereka kompaknya berbeda nih ya? Beda, ini kompaknya berbeda ya. Berbeda, kompak dalam melakukan aksi pencurian. Betul. Kira-kira saya penasaran dengan pelakunya sih. Langsung aja kita akan simak, ini dia beritanya. Inilah detik-detik saat polisi menginterogasi Solihin, warga Jalan Bengawan Solo, Jember yang menjadi otak kasus pencurian sepeda motor. Ia pun tak beraksi sendiri. Pria Parubaya itu menyuruh kedua anaknya, yakni Adi Sahroni 23 tahun dan adiknya berinisial F 11 tahun dan masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar untuk melakukan aksi pencurian. Aksi penangkapan yang dilakukan tim Resmo Polres Jember berlanjut dengan penggeledahan di salah satu rumah, tepatnya di Kelurahan Wirologi, tempat barang bukti 1 unit sepeda motor Matic hasil curian disembunyikan sebelum dijual ke penada. Ketiga pelaku pun selanjutnya digelandang ke Mapolres Jember guna pemeriksaan lebih lanjut. Namun, polisi tak melakukan penahanan kepada seorang pelaku yang masih di bawah umur. Dalam pemeriksaan, terungkap jika otak kasus pencurian yang dilakukan di rumah kos di Kecamatan Sumber Sari Jember itu adalah Solihin. Ia berperan mengamati lokasi sekitar dari jauh, lalu memerintahkan kepada kedua anaknya untuk mencuri sepeda motor yang diparkir di garasi rumah. Atas perbuatannya, Solihin dan anak sulungnya Adi Sahroni masih menjalani pemeriksaan. Keduanya pun dijerat pasal pencurian dengan pemberatan serta ancaman pidana 7 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Hisam Nugroho, Nasional TV melaporkan. Wah, ini bapaknya sebagai otaknya ya, sebagai dalangnya dari adanya aksi pencurian. Tapi yang lebih miris lagi, ternyata pemirsa ya, ini ada 2 anaknya. Yang pertama usianya 23 tahun, dan yang satunya lagi masih kelas 5 SD alias usia 11 tahun ya, Van ya. Aduh, bikin saya miris. Sangat menyayangkan dengan adanya kejadian seperti ini, walaupun mereka adalah bapak dan anak, tetapi tidak seharusnya mereka kompak dalam melakukan aksi tindak kejahatan. Apalagi satu di antara 2 anak dari pelaku ini adalah masih di bawah umur. Ini juga bisa menjadi catatan, ini juga bisa menimbulkan
pemahaman yang kurang tepat atau bisa membuat otak si anak ini yang nantinya juga akan tumbuh menjadi seorang kriminalitas. Kita harapkan tidak sampai terjadi pada anaknya ini. Betul sekali. Kalau sudah begini ya kasusnya pasti akan panjang dan pastinya untuk si anak yang masih usianya 11 tahun ya pasti akan mengalami sedikit trauma. Kemudian mungkin ada gejala-gejala psikologis ya karena memang kejadian seperti ini, aksi pencurian ini bakal berlangsung lama nih untuk proses memori ingatannya gitu Afan ya. Jadi saat dilakukan penangkapan untuk dua pelaku antara bapak dan anaknya usia 23 tahun memang digelandang ke Mapolres untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara si kecil atau si usia 11 tahun tidak dilakukan hal demikian karena masih di bawah umur. Ini sangat disayangkan karena kenapa kekompakannya adalah untuk melakukan tindak kejahatan. Betul sekali, dan ditambah lagi nih Afan ya, beruntungnya ini masih belum sampai ke penadah, jadi barang buktinya masih bisa diamankan dan masih bisa dilakukan proses tindak lanjut karena adanya kasus pencurian. Nah dengan adanya seperti ini, dengan adanya berita ini, kita juga bisa ambil sisi positifnya ya, untuk lebih berhati-hati lagi untuk meningkatkan keamanan pastinya dimanapun dan kapanpun. Dan selain itu untuk sang bapak sebagai dalangnya dan juga sang anak, sang kakak ya, ini selamat mendekap di bui. Dan ini juga menambah adanya dijerat pasal pencurian beserta pemberatan yang dimana serta ancaman hingga mencapai 7 tahun penjara. Tadi kejadian ini terjadi di daerah Kelurahan Wirolegi ya, di mana tempat pelaku ditangkap di daerah Jember. Dan kita akan bergeser ke kabar yang lain, tetapi juga di kabupaten yang berbeda ya. Kita beralih ke daerah Assembagus. Tahu Assembagus? Tahu, kayaknya di Situbondo, Jawa Timur. Iya, pernah bayangin nggak sih kalau misalnya momen Mauludan itu seperti apa? Maulid Nabi ya? Iya, itu kan terjadi di beberapa minggu yang lalu, bahkan sudah mungkin lewat ya. Sudah lewat. Ini beritanya adalah berita dalam minggu-minggu kemarin yang ternyata sampai hari ini masih viral loh. Masih hangat untuk diperbincangkan. Iya. Nah, jadi apa sih yang ada dalam biasanya kalau Maulid Nabi itu kan kita perayaan ya, kita senang-senang semuanya. Kalau di Banyuwangi sendiri itu ada yang namanya endok-endokan. Jadi ada hiasan khusus untuk telur-telur, kemudian nanti diarak di kampung gitu kan. Nah terus kita juga momennya itu pokoknya momen happy, menyenangkan, betul. Tapi akan beda ceritanya dengan berita yang satu ini ya, walaupun Kenapa ada hubungannya dengan Mauludan, tapi ini bukan perayaannya. Bukan perayaan. Terus ada apa nih sebenarnya? Ini dia, jadi donasi untuk Maulid Nabi raib di Gondol Maling. Lagi-lagi ya, kriminalitas di mana saja dan kapan saja. Wah, kalau gitu langsung aja kita akan simak seperti apa dan kok bisa terjadi adanya aksi pencurian pada saat momen Maulid Nabi. Ini dia. Aksi pencurian di Situbondo, Jawa Timur ini terbilang nekat. Betapa tidak, sebab pelaku membawa kabur uang hasil donasi perayaan Maulid Nabi. Aksi pelaku pun terekam kamera pengawas saat mencuri uang donasi tersebut di Masjid Al-Karomah, Assembagus, Situbondo. Diketahui bahwa korban bernama Ahmad Gunawan pergi ke masjid untuk mengantarkan uang donasi dari masyarakat senilai Rp4.800.000. Namun sebelum menyerahkan uang tersebut, tepat pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, ia pun menjalankan salat berjamaah di dalam masjid terlebih dahulu. Apesnya setelah menjalankan salat, saat hendak mengambil uang di dalam jok sepeda motornya, ternyata uang donasi sudah raib di Gondol Maling. Mengetahui uang donasi raib, ia pun bergegas menghubungi pengurus masjid dan melihat hasil rekaman CCTV. Selanjutnya, dengan berbekal rekaman CCTV tersebut, ia pun melaporkan peristiwa itu kepada polisi. Sementara itu dikonfirmasi secara terpisah, Kapolsek Assembagus Ibtu Gede Sukarmadiasa menyampaikan aksi pencurian tersebut sudah ditangani polisi. Hingga kini pihaknya masih melakukan proses penyelidikan untuk melakukan pendalaman kasus pencurian tersebut. Dari Situbondo, Jawa Timur, Khairul Rahman, National TV melaporkan. Gak nyangka ya? Gak nyangka banget dong, karena ini momen-momen Maulid Nabi yang dimana kita semua ini ikut merayakan, ikut bersenang-senang ya, dan ditambah lagi adanya aksi pencurian ini, jawabannya cuma satu nih Afan ya, kok bisa gitu loh. Nah, Maulid Nabi seperti kita ketahui merupakan salah satu bentuk rasa syukur atas kelahiran Nabi Muhammad. Tentu saja banyak atau sebagian besar umat Islam memang merayakannya dengan cara yang berbeda-beda. Kalau di Banyuwangi ada pesta yang meriah, apalagi Sukosing dengan pesta kembang dok yang diarak dengan keliling kampung dan berbagai macam cara. Begitu juga di tempat lainnya dilakukan dengan cara yang berbeda. Tetapi di Assembagus ini bukan perayaan yang terjadi karena donasi senilai 4,8 juta rupiah dari warga yang akan digunakan untuk Maulid Nabi ternyata
raib digondol maling. Sangat miris. Jadi memang harus ada pengamanan yang lebih ketat lagi, mungkin bisa ditambah CCTV juga yang diperbanyak ya Afan ya, dan ditambah lagi sebenarnya bisa sih kita lakukan dengan transfer m-banking gitu ya, biar lebih mudah dan untuk meminimalisir adanya kejadian-kejadian seperti aksi pencurian ini. Betul sekali, kan sekarang banyak sekali ya cara-cara yang digunakan yang bisa lebih simpel, di mana kita bisa membawa uang lebih nyaman dan aman. Soalnya coba kita bayangkan ya. Oke, 4,8 juta rupiah, 4,8 juta rupiah ya. Ini kalau dalam bentuk pecahan 100.000 itu masih cukup ringan lah bawahnya. Masih ringan. Iya. Tapi kalau 2.000-an kayaknya berat ya. Atau bahkan uang logam nih. Kalau uang logam nih kayaknya bisa kita lihat ada berapa lagi. gitu. Iya, ini benar-benar. lagi. Nah, jadi kayaknya lebih simpelnya kita bisa gunakan jalur yang lebih aman ya dengan via transfer aja. Donasi via transfer ini kayaknya kan sudah biasa ya. Lebih gampang, lebih mudah. Apalagi sekarang kan bedanya juga gampang ya. Bisa digunakan dengan cara transfer misalnya antara si A, si B. Oke, tak transfer kan udah bisa kan ya. Bisa. Nah, itu juga menjadi catatan tersendiri. Kemudian di sisi lain, untuk pelakunya ini bisa jadi adalah orang yang sudah mengetahui persis bahwa si korban sedang bawa uang dalam jumlah banyak atau senilai 4,8 juta rupiah tadi. Betul. Jadi mungkin kayaknya udah diperhatikan dari jauh dan akhirnya melakukan diawasi aksinya di gerak-geriknya. masjid. Nah, Lagi-lagi ya di masjid ya, kayak segmen sebelumnya tadi kita bahas Ini aksi dia pencurian di ya. masjid juga. Betul, tapi ini ya. juga menjadi apa ya? Menjadi hal yang buruk juga ya. Khawatirnya kalau orang nanti ketika ngomong tentang tempat ibadah, aduh jangan ke sana, sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini bisa menjadi pertanda buruk ya. Betul sekali. Dan kita akan beralih ke berita selanjutnya ya, Afan ya. Kalau tadi kita sudah membahas tentang aksi pencurian yang bikin greget juga, lagi-lagi kriminalitas ya. Sekarang kebenaran lagi. Bukan, kalau sekarang ini berbeda. Jadi ini adanya kebakaran rumah yang ternyata ini juga menghanguskan sejumlah uang yang mencapai 15 juta rupiah. 15 juta rupiah. 15 juta ini tidak sedikit ya, Afan ya. Dan ternyata apa sih sebenarnya penyebab dari adanya kebakaran ini? Langsung aja kita akan lihat, ini dia liputannya. Inilah detik-detik kobaran api saat melahap rumah milik warga desa Karangpring, Sukorambi, Jember, Jawa Timur. Sejumlah warga tampak panik dan sebagian berupaya untuk memadamkan api yang semakin besar. Kebakaran terjadi saat rumah kosong sebab ditinggal pemilik rumah untuk menjemput anaknya di sekolah. Menurut salah satu tetangga, awalnya warga mengetahui saat kondisi api sudah membesar sehingga tidak sempat mengevakuasi barang berharga di dalam rumah tersebut. Bahkan akibat peristiwa itu, seluruh perabotan di dalam rumah serta uang tunai senilai 15 juta rupiah hangus dilalap si jago merah. Setelah satu unit truk pemadam kebakaran dikerahkan berikut sejumlah personelnya, api dengan cepat berhasil dipadamkan. Menurut dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik dan menyambar bahan bakar minyak jenis Pertalite yang berada di sekitar area rumah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun sebelumnya warga setempat sempat panik lantaran kobaran api yang membumbung tinggi. Warga takut jika api merambat ke rumah lainnya yang menyebabkan kebakaran semakin membesar. Sedangkan untuk kerugian material akibat peristiwa itu ditaksir hingga puluhan juta rupiah. Dari Jember, Jawa Timur, Hisham Nugroho, National TV melaporkan. Nah, lagi-lagi di Jember ya, Van ya, Iya. kejadiannya. Tapi kalau ini, tadi kita membahasnya seputar kriminalitas, tapi kalau ini pembahasannya seputar kebakaran. Dan ternyata setelah melihat tayangannya diduga karena adanya korsleting listrik nih, Van. Dalam kejadian yang berada di daerah Sukorambi, Jember ini memang beruntungnya ketika sedang ada kebakaran itu, rumah dalam kondisi kosong karena si pemilik sedang melakukan penjemputan terhadap anaknya sehingga tidak ada orang di dalam rumah itu dan untungnya juga tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Hal ini juga membuat warga menjadi panik karena warga pun mengetahui kejadian ini setelah melihat api yang berkobar dengan begitu besar. Apalagi itu juga berada di daerah pemukiman di mana juga banyak rumah-rumah lain yang berada di sekitar tempat itu. Dan dugaan sementara memang ada korsleting listrik, kemudian setelah api membakar bagian rumah, di situ ada juga BBM yang diduga juga ikut tersambar oleh api sehingga menimbulkan api yang cukup besar. Warga pun akhirnya mencoba untuk melakukan pemadaman dengan alat seadanya dan sebisa mungkin untuk membuat api supaya lekas padam. Apalagi yang bikin kita miris ya, ternyata ada sebesar 15 juta rupiah yang juga ikut hangus di lahap si jago merah. Nah, pastinya kan kalau ini
harusnya kalau kita menabung kayaknya sekarang sudah nggak zamannya ya Afan ya, kita zamannya langsung Iya. ke digital lah gitu. Betul, Supaya ini sebenarnya juga ada dampak positif maupun negatifnya. Tapi dampak positifnya salah satunya adalah untuk mengamankan uang ya, supaya ketika tidak terjadi hal-hal yang diinginkan seperti adanya kebakaran ini, nah pastinya uangnya tetap aman. Nah kalau sudah begini, yang pertama pastinya kita juga turut berduka atas adanya rumah yang terbakar, Betul. ditambah lagi adanya uang yang hilang hingga mencapai 15 juta rupiah. Dan berikutnya di sini pihak damkar dengan 1 unit kendaraan berhasil bersikap sigap dengan memadamkan api sehingga tidak sampai merembet ke wilayah yang lain. Dan ini juga sekaligus menjadi catatan ya, Betul. penting buat kita selalu membuat kondisi seaman dan senyaman mungkin walaupun kita sedang tidak berada di rumah. Betul sekali. Dan ya sudahlah, kita berdoa yang terbaik saja ya untuk Mudah-mudahan tidak korban. terulang lagi ya. Ingat Betul. pemirsa ya, jangan ceroboh. Jangan ceroboh. Nah, kita akan membahas berita yang selanjutnya, tapi setelah jeda pariwara berikut ini, untuk itu tetaplah di Jurnal Weekend. Kita berjumpa lagi dalam program Jurnal Weekend. Kali ini masih bersama kita berdua. Saya apa? Saya Sasmita. Dan tadi beritanya kriminal melulu banyak kan ya? Iya tentang nih. kriminal Kalau yang melulu. selanjutnya ini apakah sama kriminal lagi? Yang berikut ini sebentar saya cek dulu ya. Kayaknya bukan kriminal ya. Bukan. Capek Ini nih kalau kriminal beritanya, terus. kalau menurut saya sedikit buat kita happy tapi senang, di mana di sini ada warga yang terjun ke sungai untuk menangkap ikan yang dalam kondisi mabuk. Sebentar, ini yang mabuk ikannya atau orangnya nih? Ini yang mabuk jelas ikannya ya. Ikannya. Iya, Gimana nih ceritanya ikan bisa mabuk ya? jadi penasaran. Penasaran Saya dong. juga penasaran pemirsa, seperti apa sih ikan mabuk ini. Jadi bagaimana kalau kita lihat video lengkapnya berikut ini. Berbekal alat tangkap berupa jaring dan jala, warga di sepanjang bantaran Sungai Bedadung di Desa Curah Malang, Rambi Puji, Jember menyerbu bibir sungai. Kedatangan warga ke sungai tersebut untuk berburu ikan. Sambil membawa alat tangkap ikan, warga antusias menangkap ikan yang tiba-tiba bermunculan di permukaan air. Kondisi ikan yang juga terlihat lemas membuat warga lebih mudah saat menangkapnya. Hal ini adalah fenomena tahunan di mana ikan di sungai tiba-tiba keluar dalam kondisi tak berdaya dan warga biasa menyebutnya dengan istilah ikan mabuk. Tak hanya para pria dewasa saja, bahkan sejumlah ibu rumah tangga dan anak-anak juga tak mau melewatkan kesempatan ini. Warga pun senang karena bisa mendapatkan berbagai jenis ikan sungai seperti nila, mujair hingga tawes. Ikan yang ditangkap warga itu juga dapat dijadikan bahan olahan sebagai lauk makan. Fenomena ikan mabuk biasanya terjadi saat musim penghujan perdana, tepatnya usai kemarau panjang. Adapun penyebab lemasnya ikan dipicu karena keruhnya air sungai yang meluap akibat hujan deras di wilayah hulu sungai. Dari Jember, Jawa Timur, Kisam Nugroho, Nasional TV melaporkan. Nah, ternyata yang mabuk bukan cuma orang ya. Bukan Ikan cuma pun ternyata bisa mabuk. orang. Tapi beda ini, beda. Tapi kalau ini walaupun ikannya mabuk bisa dikonsumsi ya. Bisa dikonsumsi. Bisa. Kalau manusia biasanya mabuk dengan miras sama-sama air ya, air keras. Air keras, minuman keras. Tapi kalau ini beda cerita karena mungkin karena memang akhir-akhir ini kan dimanapun ya kita tahu bahwa sekarang ini lagi musim hujan, apalagi cuaca sedang ekstrim-ekstrimnya. Nah menjelang bulan November ya, kemudian Desember, nah ini kan sudah cuaca hujannya sudah sering sekali. Nah akhirnya mungkin sungainya mengalami, kalau tadi lihat di tayangannya ya, kita melihat bahwa airnya ini keruh. Nah itu mungkin yang penyebab utamanya ikannya jadi mabuk gitu. Jadi pemirsa, kalau memang manusia itu biasanya mabuk dengan mengkonsumsi minuman keras, tetapi kalau ikan ini diduga karena mabuk mengalami tekanan air yang sangat keras. Bukan tekanan batin ya. Bukan. Dampak dari musim kemarau yang cukup panjang, kemudian tiba-tiba sudah berganti menjadi musim penghujan, jadi air dari hulu ini ketika masuk ke daerah Sungai Bedadung ini, nah air yang baru datang ini kemudian dalam jumlah banyak membuat air menjadi keruh, dan itu juga ada tekanan yang keras. Ternyata hal ini yang buat ikan menjadi mabuk, jadi mereka menggelepar dan menjadi lemas tak berdaya. Saya kok jadi ingat dengan lagu saya di masa kecil ya, lagu Apa nih? Joshua itu, diobo-obo airnya diobo-obo. Buat dapat ikan gitu kan. Iya. Lumayan nih Ikannya mengurangi kecil-kecil jadi jatah mabuk. Nah, benar jatah sekali. belanja. Dan saking antusiasnya melihat ikan yang mabuk ini pemirsa ya. Jadi bukan hanya bapak-bapak yang datang ke sungai, terjun ke sungai dengan bawa jala untuk menangkap ikan. Bahkan ibu-ibu juga sangat antusias untuk bisa menangkap ikan dari jenis nila,
mujair, termasuk tawes ini. Lumayan, bisa buat lauk makan dalam beberapa hari ini. Betul, kalau kita lihat kan sekarang itu kan semuanya lagi pada mahal ya, Van ya. Iya. Tapi kalau ada kayak gini itu menjadi suatu keberkahan tersendiri untuk warga yang berada di sekitar sungai sekali. tersebut. Tapi memang harusnya sih kita cek dulu ya, apakah memang kondisinya ikan ini sudah layak untuk dikonsumsi atau tidak. Ya, jangan sampai makan ikan mabuk ikut mabuk ya. Tapi menurut warga sekitar memang iya, ini merupakan fenomena tahunan. Jadi setiap tahun fenomena ikan mabuk ini terjadi tepatnya di awal musim penghujan, di mana air dari hulu pertama kali muncul dan buat air keruh sehingga membuat ikan menjadi mabuk. Tahunan ya. Tahunan, enak ya kayaknya ya. Atau mungkin kalau tahun depan ketika ada musim seperti ini kita kesana ikut nangkap ikannya aja. Boleh ya, kayaknya bisa sih gitu. Bisa. Kita bikin liputannya ya. Nah, kita akan beralih ke berita selanjutnya pemirsa, dan tidak terasa ini menjadi berita terakhir. Oh, iya? Ini sudah berita ke-10. Nggak terasa ternyata Nggak berita ke-10. terasa, Tentang kan? apa berita ke-10 ini? Tapi lagi-lagi ini membahas seputar hewan. Tadi kan ikan ya. Kita sekarang membahas tentang tawon. Temannya ikan. Bukan ya, ini beda lagi ya. Tapi kalau ini cukup meresahkan sih, bukan menguntungkan ya, Van ya. Nah, jadi ini adalah sarang tawon yang membahayakan lalu dievakuasi oleh petugas. Ini jenis tawonnya ini tawon yang cukup berbahaya. Seberbahaya apa? Kalau gitu kita akan simak, ini dia liputannya. Petugas damkar melakukan evakuasi terhadap sarang tawon dengan nama latin Vespa efinis. Bukan karena melindungi dari api, tapi untuk menghindari sengatan tawon tersebut. Proses evakuasi sarang tawon ini berada di salah satu rumah warga di Gang Payak, Jalan Pelita, Kelurahan Taman Sari, Kota Bondowoso. Evakuasi sarang tawon Vespa ini sengaja dilakukan malam hari, sebab serangga berwarna hitam dengan corak kekuningan ini tidak agresif saat kondisi gelap. Sarang tawon Vespa berdiameter hampir 1 meter ini dievakuasi oleh petugas dengan menggunakan karung. Selanjutnya, sarang tawon dibuang ke tempat yang lebih aman dari jangkauan warga. Petugas damkar mengimbau kepada warga jika terdapat sarang tawon di rumah atau tempat keramaian agar segera melapor ke petugas damkar. Sebab, jika terkena sengatan tawon jenis Vespa ini dapat menimbulkan pembengkakan serius. Hal tersebut sangat membahayakan warga, apalagi keberadaan sarang tawon itu ada di tengah pemukiman padat penduduk. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Kurnia, Nasional TV melaporkan. Kalau dari namanya sebenarnya lucu ya, unik ya. Tawon Vespa. Tawon Vespa. Saya ngebayangin tawon Vespa itu depannya kecil, belakangnya besar. Tapi memang kalau kita lihat dari desain Vespa, ini mirip ya dengan gambar tawonnya gitu. Tapi kalau ini kan memang cukup berbahaya, kalau Vespa kan enggak ya. Kalau Vespa motor maksudnya. Jadi dalam kejadian ini memang ada pihak damkar yang mengevakuasi tawon Vespa ini karena berada di tempat yang membahayakan, di mana itu berada di salah satu rumah warga. Dan seperti yang kita ketahui ya, kalau tawon Vespa ini, apa sih namanya, bisanya ya? Kalau sudah menyengat, kalau sudah menyengat, itu dampak dari sengatan tawon ini bisa menimbulkan rasa nggak nyaman, misalnya meriang dan sebagainya. Bahkan bukan cuma itu, bisa membuat benjolan besar di bagian tubuh yang kena sengatan itu. Waduh, jadi benar-benar berbahaya. Betul. Ya. Dan kalau kita lihat juga memang sampai akhirnya petugas damkar ini melakukan evakuasi karena memang tawon Vespa ini seberbahaya itu. Dan apabila Anda juga mungkin di sekitar rumah atau di lingkungan sekitar melihat adanya tawon Vespa dan juga mungkin adanya sarangnya, nah ini sebaiknya langsung aja telepon ke petugas damkar terdekat. Jangan sampai dilakukan sendirian, takutnya nanti bakal merembet ini ya, bakal ada kejadian-kejadian kasus-kasus baru yang mungkin tidak diinginkan sama sekali. Dalam kejadian yang dilakukan dan terjadi di daerah Taman Sari, Kota Bondowoso ini, yang tidak disangka-sangka adalah ternyata ukuran dari rumah tawon Vespa ini sangat luar biasa panjang. Kalau mungkin selama ini kita lihat mungkin diameternya 20 cm, 30 cm gitu ya. Tapi yang ini bahkan bisa mencapai sekitar 1 meter, bayangkan. Ini diameter ya, 1 meter lebih itu besar banget. Dan apalagi evakuasinya ternyata dilakukan di malam hari ya, Van. Nah, kenapa dilakukan di malam hari? Ternyata ada satu hal yang menjadi kelemahan dari tawon Vespa ini. Tawon Vespa ini tidak begitu agresif ketika kondisi sedang gelap. Jadi itu pihak damkar melakukannya pada malam hari dengan tujuan yaitu tadi supaya tawonnya tidak agresif, kemudian dilakukan dengan karung dan setelah berhasil dievakuasi, tawon ini tidak dimusnahkan, tetapi dipindah atau dibuang ke tempat yang jauh dari pemukiman warga supaya sama-sama tetap bisa terjaga habitatnya dan masyarakat pun juga merasa
tetap aman. Betul, jadi masih bisa tetap hidup ya, tawon-tawonnya masih bisa hidup, aman, tentram. Menjaga ekosistem. Nah, betul sekali, dan tidak terasa pemirsa sudah 10 berita yang kita berikan di hari ini. Jadi kalau ada tawon Vespa segera lapor damkar. Betul, Iya. wajib ya itu ya. Oke, baik, kita akan segera pamit. Jangan lupa juga saksikan terus Jurnal Weekend setiap akhir pekan hanya di Nasional TV. Saya Avan. Dan saya Sasmita, Kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentu dengan berita yang unik menarik, dan viral. Hanya di kanal YouTube Nasional TV Official. Sampai jumpa.